Sunan Kuning. Mendengar kata itu, bagi yang belum tahu, yang akan terlintas pastilah dia seorang ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Itulah sebabnya makamnya banyak diziarahi orang, karena dianggap sebagai wali penyebar agama Islam di Indonesia. Makamnya dihiasi ornamen Cina, dengan warna dominan merah. Gerbang berarsitektur seperti bangunan kelenteng, menambah kesan bahwa yang dimakamkan di lokasi tersebut adalah seorang tokoh Cina. Bagi laki-laki pemburu wanita penghibur, mendengar nama Sunan Kuning, yang terbayang adalah komplek lokalisasi terkenal di kota Semarang. Biasa disebut dengan SK, kepanjangan dari Sunan Kuning. Ada pula yang menyebutnya dengan KBRI, Kali Banteng Belok Kiri, karena lokasinya dekat dengan bundaran Kali Banteng Semarang. Dalam video ini Islam Historia akan menceritakan histori tentang Sunan Kuning, dengan beberapa sumber referensi yang valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.000 orang etnis Tionghoa terbunuh dibantai oleh VOC, pada peristiwa geger pecinan di Batavia tahun 1740. Etnis Tionghoa di Batavia yang tersisa, sebagian lari menyelamatkan diri ke Jawa Tengah melalui sepanjang jalur Pantura. Pelarian etnis Tionghoa itu, kemudian bergabung bersama penduduk pribumi dalam Perang Jawa melawan Pakubuwono II yang didukung oleh VOC, di bawah kepemimpinan Sunan Kuning. Pemimpin perang besar yang menduduki tahta kerajaan saat masih berusia 16 tahun, tapi berakhir tragis di tangan VOC. Siapakah Sunan Kuning? Benarkah dia penyebar agama Islam di Semarang? Bagaimana asal mula nama Sunan Kuning menjadi nama sebuah lokalisasi terkenal di Semarang? Tonton videonya sampai selesai, temukan beberapa fakta sejarah menarik tentang Sunan Kuning. Jangan lupa bantu kami untuk mengembangkan channel Islam Historia. Subscribe, like, dan beri kami masukan dalam kolom komentar. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Potongan lirik lagu politik itu kejam yang dinyanyikan oleh Iwan Fals, sepertinya bisa menjadi bahan renungan kita. Sejak Indonesia belum merdeka sampai zaman milenial sekarang, tontonan manuver politik yang saling menjatuhkan, menghujat, membunuh karakter, dan saling menyingkirkan kawan maupun lawan dengan cara-cara yang kotor, telah menjadi tontonan menarik di media. Itu pula Suhokgi menganggap politik itu kotor. Politik itu adalah barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Menelusuri jejak sejarah Sunan Kuning, tidak terlepas dari intrik politik kekuasaan Kasunanan Kartasura saat kepemimpinan Pakubuwono II. Sejarah Perang Jawa tahun 1742, dimulai dari kepentingan politik Pakubuwono II, untuk mempertahankan tahtanya sebagai Raja Kasunanan Kartasura. Demi kekuasaan dan tahta, Pakubuwono II berkongsi dengan penjajah VOC melawan pemberontakan rakyat Jawa dan Tionghoa, hingga meletus Perang Jawa vs VOC Belanda. Sejarah Perang Jawa ini, dimulai dari tidak sukanya rakyat Mataram kepada Pakubuwono II, yang menjalin hubungan dengan VOC. Pakubuwono II yang sebelumnya didukung rakyat melawan VOC, berbalik arah menjalin hubungan dengan VOC. Akibat kekalahan terakhir dari perang melawan Cakraningrat IV dari Madura. Ketidakkonsistenan sikap perjuangan Pakubuwono II ini yang memicu kemarahan rakyat Mataram saat itu. Di saat yang bersamaan, di bagian barat Pulau Jawa telah terjadi geger pecinan, yang menelan ribuan korban dari etnis Tionghoa. 10.000 etnis Tionghoa dibantai oleh VOC di Batavia. Sebagian warga Tionghoa yang tersisa, lari menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui sepanjang Pantura, pesisir pantai utara Jawa. Memendam dendam kesumat dan semangat perlawanan yang tinggi, di bawah kepemimpinan Kapiten sepanjang mereka bergabung dengan Laskar Pribumi Mataram, dalam Perang Jawa melawan Pakubuwono II yang didukung VOC. Mendapat tambahan bala bantuan dari rakyat Tionghoa, semangat juang rakyat Mataram semakin tinggi. Untuk dapat memenangkan perjuangan, maka dibutuhkan profil pemimpin yang pemberani. Kepercayaan masyarakat Jawa, seorang pemimpin haruslah memiliki wahyu keprabon. Dia harus berdarah biru, memiliki garis keturunan dari keluarga raja-raja. Raden Mas Garendi menjadi pilihan rakyat Mataram. Cucu dari Amangkurat ketiga, anak dari Pangeran Tepasana, yang tersingkir dari Kasunanan Kartasura dan dibuang ke Pati saat kepemimpinan Pakubuwono II. Raden Mas Garendi saat itu baru berumur 16 tahun.
seumuran dengan Raden Mas Said, yang bakalan mendukung perjuangan Raden Mas Garendi. Umur 16 tahun adalah masa-masa yang penuh semangat, emosional, dan tidak mengenal rasa takut. Raden Mas Garendi menjadi salah satu tokoh dalam Perang Jawa vs VOC di tahun 1742, selain Kapiten Sepanjang dan Raden Mas Said. Mereka bahu-membahu memimpin Laskar Pribumi dan Tionghoa mengobarkan perlawanan melawan Pakubuwono II dan VOC. Dimulai dari menggempur Salatiga dan Boyolali, laskar perlawanan akhirnya bisa memasuki Kartasura. Dengan kondisi yang semakin terdesak, Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo. Kasunanan Kartasura pun akhirnya dapat dikuasai oleh Raden Mas Garendi dan pengikutnya. Raden Mas Garendi diangkat menjadi raja di Kasunanan Kartasura dengan menyandang gelar Sri Susuhunan Amangkurat V. Dan Raden Mas Said diangkat sebagai Panglima Perang Kasunanan Kartasura. Para laskar Tionghoa menjuluki Raden Mas Garendi dengan sebutan Chunling, yang berarti bangsawan tertinggi. Oleh para pribumi nama Chunling ini disebutkan sebagai Sunan Kuning. Ada dua versi lagi tentang nama Sunan Kuning. Versi pertama, nama Sunan Kuning berasal dari nama Cina Raden Mas Garendi yaitu Sun Aning. Oleh lidah Jawa menjadi nama Sunan Kuning. Versi kedua, nama Sunan adalah sebutan untuk raja-raja di Kasunanan Kartasura. Bukan Sunan yang memiliki makna ulama atau wali penyebar agama Islam di Indonesia. Setelah menduduki tahta Kasunanan Kartasura, Sunan Kuning masih harus berjuang dari ancaman VOC, Pakubuwono II, dan Cakraningrat IV. Karena kekuatan yang tidak berimbang, keraton tidak aman lagi, Sunan Kuning menyelamatkan diri dengan dikawal oleh Kapiten Sepanjang dan para pengawalnya ke arah timur. Namun nasib sial menimpa Sunan Kuning saat terpisah dari pengawalan Kapiten Sepanjang. Sunan Kuning akhirnya tertangkap oleh VOC di daerah Surabaya. Sunan Kuning kemudian dibawa ke Semarang bersama pengawalnya yang tersisa. Sesampai di Semarang, para pengawal Sunan Kuning dieksekusi mati di daerah Semarang Barat, yang sekarang menjadi makam Sunan Kuning. Sementara Sunan Kuning sendiri masih hidup dan diasingkan oleh VOC ke Sri Lanka. Dari fakta sejarah tersebut, terdapat beberapa catatan yang bisa diambil kesimpulan tentang Sunan Kuning. 1. Tentang makam Sunan Kuning yang berada di Bukit Pekayangan Semarang Barat. Kemungkinan makam Sunan Kuning yang terletak di atas Bukit Pekayangan di Jalan Sri Kuncoro 1 Semarang, hanyalah petilasan Sunan Kuning. Bukan makam Sunan Kuning, tetapi makam anak buahnya yang dieksekusi mati oleh VOC. Karena Sunan Kuning sendiri dibawa dan diasingkan ke Sri Lanka oleh VOC. 2. Apakah Sunan Kuning tokoh atau ulama penyebar agama Islam? Anggapan masyarakat Jawa, nama atau julukan Sunan identik dengan wali atau tokoh penyebar agama. Sehingga Sunan Kuning dianggap sebagai tokoh penyebar agama Islam. Perlu diingat pula bahwa Sunan Kuning masih berusia 16 tahun saat itu. Memiliki waktu yang sangat singkat. Sebelum memimpin Perang Jawa melawan VOC, April tahun 1742 Sunan Kuning masih berada di Pati. Kemudian baru beberapa saat menduduki tahta sebagai raja, November tahun 1742 Sunan Kuning sudah melarikan diri dari Kasunanan Kartasura. Dan September tahun 1743 tertangkap oleh VOC, sebelum akhirnya dibawa ke Sri Lanka. 3. Bagaimana mulanya nama Sunan Kuning menjadi nama lokalisasi di Semarang? Ini karena jarak makam yang tidak begitu jauh dari lokalisasi Argorejo, yang berjarak 100 meter dari gerbang masuk lokalisasi. Orang kemudian lebih sering menyebutnya sebagai lokalisasi Sunan Kuning. Meskipun lokasinya tidak berada di dalam komplek lokalisasi. Lokalisasi Sunan Kuning sekarang sudah ditutup oleh pemerintah kota Semarang. Semoga dengan penutupan lokalisasi tersebut, tidak lagi mencemari nama Raden Mas Garendi, nama asli dari Sunan Kuning atau Sri Susuhunan Amangkurat V. Raja tersingkat Kasunanan Kartasura dan juga seorang pejuang dalam Perang Jawa vs VOC Belanda. Sunan Kuning lebih tepat disebut sebagai pejuang, bukan Sunan yang berkonotasi sebagai wali penyebar agama di Indonesia. Wallahualam bisawab.